Wah, 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 kejutan besar kembali datang. Pelatih Jepang keceplosan bocorkan daftar pemain untuk lawan Indonesia, cuma lapis kedua kah? Kejutan besar datang dari Hajime Moriyasu. Nama-nama yang disebutkan bikin publik bertanya-tanya. Ini tim utama atau hanya cadangan? Apa strategi Jepang di balik keputusan ini? Simak fakta lengkapnya di sini. Pengakuan berkelas. Tom Haye akui punya rasa iri ke Jay Itzes. Kalau saja saya hebat seperti dia. Perasaan manusiawi datang dari Tom Haye yang mengaku iri terhadap Jay Itzes. Bukan soal persaingan, tapi karena rasa hormatnya terhadap peran sang kapten. Apakah ini pertanda Haye siap jadi pemimpin juga? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Media Inggris heboh. Ole Romenyi, striker timnas Indonesia, tiba-tiba mendapat pujian mencengangkan. Ole Romenyi sebagai striker timnas Indonesia, apa yang membuat dirinya begitu istimewa? Temukan alasan di balik sorotan fakta besar ini. Wah, 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 kejutan besar kembali datang. Shaina Patinama dilepas CAS Open. Apakah Bayangkara FC akan jadi rumah barunya? Dengan rumor yang beredar, apakah Bayangkara FC akan menjadi pilihan sang bek? Simak fakta lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah, 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 kejutan besar kembali datang. Pelatih Jepang keceplosan bocorkan daftar pemain untuk lawan Indonesia, cuma lapis kedua kah? Kejutan besar datang dari Hajime Moriyasu. Nama-nama yang disebutkan bikin publik bertanya-tanya. Ini tim utama atau hanya cadangan? Apa strategi Jepang di balik keputusan ini? Simak fakta lengkapnya di sini. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu memberikan bocoran gambaran pemain yang akan dipanggil untuk melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang akan melawan Australia dalam laga kandang di Perth Stadium 5 Juni 2025. Setelah itu, Jepang menjamu timnas Indonesia di Suwita City Football Stadium 10 Juni 2025. Tim Samurai Biru saat ini memimpin klasemen grup C dengan 20 poin. Poin tersebut Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan kondisi ini, dua pertandingan Jepang melawan Australia dan timnas Indonesia tak berarti apapun bagi mereka. Sementara itu, pemain-pemain yang memperkuat timnas Jepang mayoritas bermain di Eropa, di mana kompetisi telah berakhir. Nampaknya Hajime Moriyasu takkan memakai pemain yang cedera untuk memperkuat timnas Jepang. Saya ingin mempertimbangkan untuk memanggil pemain dengan mempertimbangkan menit bermain dan cedera, kata Moriyasu, dilansir dari Nikkan Sports. Untuk pemain yang dalam kondisi tidak fit, staf akan berkomunikasi untuk mengecek kondisi. Saya tidak tahu sampai sejauh mana, ujar Moriyasu menunjukkan niat untuk aktif memanggil pemain baru. Saya ingin memanggil pemain yang berpotensi lebih berharga di masa depan dan menyebarkan pengetahuan tentang taktik tim, dan saya ingin menerima tantangan itu, ujarnya. Moriyasu sepertinya juga ingin meningkatkan persaingan dan peningkatan level antar pemain di timnas Jepang sehingga menjadi tim lebih kuat. Saya pikir akan baik untuk memanggil pemain yang memiliki taktik yang sama dan memperluas cakupan mereka untuk memperluas cakupan dan pada akhirnya menciptakan tim yang lebih tinggi dan lebih kuat, ujarnya. Berikut klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 banding 1. Jepang 20.2, Australia 13.3, Arab Saudi 10.4, Indonesia 9.5, Bahrain 6.6, Cina 6 poin. Tim yang finish di posisi pertama dan kedua lolos langsung ke Piala Dunia 2026.
Tim yang finish di peringkat ketiga dan keempat akan melaju ke putaran keempat untuk meraih tiket tersisa di Piala Dunia 2026. Pengakuan berkelas. Tom Haye akui punya rasa iri ke Jay Itzes. Kalau saja saya hebat seperti dia. Perasaan manusiawi datang dari Tom Haye yang mengaku iri terhadap Jay Itzes. Bukan soal persaingan, tapi karena rasa hormatnya terhadap peran sang kapten. Apakah ini pertanda Haye siap jadi pemimpin juga? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Pemain timnas Indonesia Tom Haye mengindikasikan rasa iri kepada Jay Itzes yang berhasil menjadi sosok yang inspiratif di usia muda. Skuad Garuda kini diisi oleh para pemain berkualitas yang bermain di liga-liga top Eropa, termasuk Jay Itzes. Sang bek tengah berusia 24 tahun tampil fenomenal di kasta tertinggi Liga Italia, Serie A, bersama klubnya Venezia. Kegemilangan Itzes sampai memikat perhatian tim top seperti Inter Milan, AC Milan, dan Juventus belakangan ini. Itzes tampaknya akan benar-benar hengkang di bursa transfer musim panas mendatang, namun pelabuhannya belum diketahui. Pada usia yang masih muda, Itzes sudah menjadi sosok inspiratif dan bahkan memimpin timnas Indonesia. Dia sudah terpilih menjadi kapten skuad Garuda meski baru menjalani debutnya pada Maret 2024 lalu. Tom Haye melakoni debut bareng Itzes, yaitu ketika timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam di Hanoi. Namun, Haye sudah lebih berumur, yaitu 30 tahun. Meski sinarnya juga tak kalah benderang di timnas Indonesia, sang gelandang mengaku punya penyesalan. Ketika berbicara dengan Itzes di kanal YouTube-nya The Haye Way pada akhir 2024 lalu, Tom Haye mengungkap rasa irinya sekaligus penyesalan. Dia melihat Itzes yang bisa berjuang dengan begitu serius pada usia yang sangat muda hingga memikat banyak klub top. Namun dirinya tidak melakukan itu ketika masih berusia muda dan itu menjadi penyesalan baginya. Saya adalah contoh sempurna dari seseorang yang akan mengatakan bahwa jika saya bekerja lebih keras ketika masih muda, maka saya bisa melalui langkah berbeda, kata Haye. Saya bermain lebih dari 60 pertandingan di tim utama AZ pada 2012 hingga 2016. Pada usia yang segitu, itu adalah pencapaian besar, tambahnya. Namun Haye mengakui bahwa dirinya bisa jadi sangat malas ketika masih muda. Dia terselamatkan karena punya bakat alami. Saya dapat mengatakan bahwa saya punya bakat alami dalam bermain sepak bola. Tapi ketika masih muda, saya bisa menjadi sangat malas, tuturnya. Seringkali saya bisa menyelamatkan diri dalam situasi tertentu karena saya memiliki bakat, kata Haye. Gelandang yang kini memperkuat Almere City tersebut mengatakan bahwa jika dirinya bisa lebih serius, maka perkembangannya bisa menjadi lebih baik. Jika saja saya mau berinvestasi lebih kepada diri sendiri, kepada kemampuan fisik, maka saya bisa berkembang lebih di usia muda, tandasnya. Pada saat ini masa depan Tom Haye pun masih belum jelas lantaran kontraknya di Almere City akan habis pada musim panas nanti. Dia masih bisa berkarier di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, namun situasi masih belum jelas untuk Tom Haye saat ini.
I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared. Media Inggris heboh. Ole Romenyi, striker timnas Indonesia, tiba-tiba mendapat pujian mencengangkan. Ole Romenyi sebagai striker timnas Indonesia, apa yang membuat dirinya begitu istimewa? Temukan alasan di balik sorotan fakta besar ini. Ole Romenyi menjalani musim perdananya di Championship bersama Oxford United. Dia tampil dalam 14 laga dengan kontribusi 1 gol setelah meninggalkan FC Utrecht. Sebagai pemain muda tentu ini cukup positif meski dia harus tetap membuktikan diri di lapangan. Apalagi di Inggris persaingan sangat ketat dan mendapatkan menit bermain bukan tugas mudah. Sebelumnya dia tampil solid di Utrecht dan mendapatkan menit bermain cukup banyak. Media lokal Inggris Oxford Mail memberikan laporan terkait penampilan pemain Oxford United musim ini. Ole mendapatkan penilaian 6.2 dari penampilannya musim ini bersama The Ox. Mereka menilai bahwa sang pemain masih membutuhkan waktu untuk bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Tentunya waktu yang ada sudah dimanfaatkan untuk bisa melakukan adaptasi karena kontraknya baru akan berakhir pada tahun 2028. Rekrutan Januari dari FC Utrecht ini telah keluar masuk tim. Dengan posisi terbaiknya belum terlihat jelas. Meskipun begitu, ia telah menunjukkan sedikit kemampuannya, tulis laporan Oxford Mail. Menariknya, nama pemain timnas Indonesia lain yakni Marcelino Ferdinand mendapatkan sorotan. Marcelino melakukan debut saat Oxford United bertanding melawan Swansea City di laga terakhir mereka musim ini. Dia menggantikan Ole jelang akhir laga dan bisa merasakan atmosfer pertandingan. Tentunya hal tersebut belum cukup dan dia harus berjuang keras agar bisa menembus tim utama. Saat ini gelandang skuad Garuda tersebut lebih sering mendapatkan kesempatan bersama tim akademi. Sama seperti Ole, kontraknya juga masih akan berakhir pada tahun depan dan masih memiliki waktu untuk menunjukkan kelasnya. Para pemain tersebut mulai dari Marcelino Ferdinand dan Gathlin Odonkor yang tampil sebagai pemain pengganti, hingga Mark Harris yang merupakan satu-satunya anggota skuad US yang tampil dalam 46 pertandingan liga. Sepanjang jalan peringkat pemain saya untuk setiap pertandingan telah memantau pasang surutnya musim ini. Dengan berakhirnya musim ini adalah waktu yang tepat untuk melihat peringkat rata-rata untuk setiap pemain di seluruh pertandingan Championship, tukasnya. Rating penyerang Oxford United versi Oxford Mail, Tom Bradshaw 5, 69 Owen Dale 6, 19 Siriki Dembele 6, 69 Malcolm Ebiowi 5, 75 Kyle Edwards 6, 2 Taylor Go Oldham 6, 65 Mark Harris 6, 33 Stan Mills 6, 11 Matt Phillips 5, 95 Przemysław Placeta 6, 47 Ole Romenyi 6, 22 Dennis Charlotte 6, 5. Wah, kejutan besar kembali datang. Shaina Patinama dilepas CAS Open. Apakah Bayangkara FC akan jadi rumah barunya?
Dengan rumor yang beredar, apakah Bayangkara FC akan menjadi pilihan sang bek? Simak fakta lengkapnya di sini. Kabar mengejutkan datang dari bek timnas Indonesia, Shaine Patinama yang kini ada di Belgia. Pemain 26 tahun tersebut resmi dilepas oleh timnya saat ini, CAS Open. Tentu, kabar ini mengejutkan. Pasalnya, Shaine Patinama sebenarnya punya kontrak selama 2,5 musim di klub asal Belgia tersebut. Bek 26 tahun tersebut bergabung dengan CAS Open usai menyelesaikan musim 2023 bersama Viking di Liga Norwegia. CAS Open memberinya kontrak sampai 2026. Namun keduanya sepakat telah mengakhiri kerja sama saat kontrak masih tersisa 1 musim. Shaine Patinama meninggalkan CAS Open, tulis akun Instagram resmi klub. CAS Open dan Shaine Patinama telah sepakat untuk mengakhiri kontrak mereka. Pemain internasional Indonesia tersebut akan meninggalkan klub setelah musim 2024/2025. CAS Open ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas komitmennya dan mendoakan yang terbaik baginya baik dalam level olahraga maupun pribadi khususnya bersama tim nasional Indonesia, lanjutnya. Sejak dinaturalisasi pada 2023 lalu, Shaine Patinama sudah mencatatkan 10 caps bersama timnas Indonesia. Sayangnya memasuki 2024, pemain kelahiran Lelystad tersebut gagal bersaing dengan nama-nama baru. Dalam setahun sudah ada 3 nama baru yang mengisi pos bek kiri. Pertama ada nama Nathan Chu Aon dari Swansea City. Pada Juni 2024 ada nama Calvin Verdon yang bergabung dengan skuad Garuda. 2 bulan lalu giliran Dean James yang bergabung di jajaran bek kiri timnas Indonesia. Kondisinya makin terpinggirkan di skuad Garuda. Hal ini juga berimbas dengan performa di level klub. Shaine Patinama hanya tampil 17 kali di musim ini. Catatan ini ditutup dengan berita buruk juga mengingat dia cedera di akhir musim. Sampai saat ini belum diketahui tujuan berikutnya bek timnas Indonesia. Usut punya usut, salah satu klub promosi Liga 1 Bayangkara FC dikabarkan bakal merekrut Shaine Patinama. Sebelumnya Bayangkara FC memang berminat untuk memboyong beberapa pemain andalan timnas Indonesia untuk mengarungi Liga 1 2025/2026.